Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Dede semuanya. Di sini kakak coba akan membahas bocoran-bocoran soal ya untuk ujian SNBT UTBK di tahun 2023. Nah, bocoran soal ini yaitu bocoran soal di mana teman-teman atau adik-adik yang ujian pada gelombang 1 ya. Adapun soalnya itu sebenarnya saya juga itu searching dari internet juga ya, yang telah beredar juga ya. Nah, bagaimana bunyi soalnya? Tapi jangan lupa subscribe-nya ya adik-adik teman-teman. Nah, untuk soalnya seperti ini ya. Ada sebuah kubus tapi di dalamnya ada sebuah kerucut. Oke, bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang 8 cm seperti pada gambar berikut. Oke, ini gambarnya ya. Misalkan kerucut berada di dalam kubus sedemikian rupa sehingga perbandingan tinggi kerucut dengan tinggi kubus adalah 1/2. Dan perbandingan diameter kerucut dengan alas kubus adalah 3/4. Luas permukaan kerucut adalah Oke, bagaimana caranya? Ini yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut ya. Nah, caranya kita cari dulu nih panjang-panjang sisinya si kerucut itu. Jari-jarinya atau bahkan tingginya dulu. Nah, cara mencarinya jadi begini. Karena di sini ini dia kan perbandingan tinggi kerucut dengan tinggi kubus ya. Jadi tinggi kerucut. Oke, kerucut itu kan memiliki perbandingan apa saja yang dimilikinya, itu tinggi, kemudian apalagi ya jari-jari, kemudian ada namanya selimut ya atau es. Oke. Terus untuk yang kubus apa saja yang dimilikinya yaitu sisi. Oke, sisi saja ya. Ini sebenarnya selimut ya supaya membedakan. Oke, selimut yang ini adalah sisi. Nah, kita lihat perbandingannya ya. Katanya di soal ini katanya kan tinggi kerucut, perbandingan tinggi kerucut ya, perbandingan tinggi kerucut dengan tinggi kubus adalah 1/2. Oke, jadi tinggi kerucut dibagi dengan tinggi kubus. Tinggi kubus ini juga kan sisi ya. Itu 1/2. Oke, tingginya si kubus ini kerucut, ini kubus. Oke, jadi tingginya dibagi dengan 8 karena tinggi kubus itu kan juga 8 ya. Itu sama dengan 1/2. Oke, jadi bisa coret, ini sisa 1, ini sisa 4. Nah, sehingga yang diperoleh tinggi dari kerucut ya, tinggi kerucut berapa dia? Oke, jadinya kali silang ya 4. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi nih si diameter kerucut, perbandingannya lagi ya. Jadi diameter kerucut dibagi dengan alas kubus atau AB ya, atau satu sebegini saja ya, sisinya lah. Ya, sisi dari si kubus ini. Itu katanya 3/4. Oke, diameternya si kerucut ini yang dicari dibagi dengan sisinya 8, ini sisi kubus maksudnya ya. Dibagi akan sama dengan 3/4. Oke, ini coret, ini sisa 1, ini 2 ya. Oke, dikali silang dapat berapa? Jadi diameter si kerucut itu diperoleh ya, diameter kerucut itu diperoleh 6. Nah, berarti diameternya 6, maka jari-jarinya adalah 3. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut? Ya, saya tulis begini, luas permukaan kerucut. Oke, masih ingat ya adik-adik untuk luas permukaan kerucut? Ayo. Nah, untuk mencari luas permukaannya yaitu rumusnya pi R S atau PR dalam kurung R tambah S. Nah, ini rumus luas permukaan kerucut. Berarti cari dulu nih si S-nya ini ya.
Nah, caranya kalau kita gambar keluarkan itu si S-nya, jadinya begini. Jadi kalau saya keluarkan ya adik-adik, anggaplah dia seperti ini. Oke. Karena jari-jarinya 3, berarti di sini 3. Tingginya kan 4, berarti di sini 4. Maka pasti di sini 5 ya. Maka S-nya 5. Kenapa? Ini tanpa perlu hitungan sih ya. Nggak perlu dihitung karena dalil Pitagoras itu kan perbandingannya 3, 4, 5 kan gitu ya. Nah, sehingga S-nya adalah 5. Nah, Pi-nya di sini karena dia opsinya di sini bukan dalam bentuk Pi, maka kita ubah nih. Yaitu Pi-nya berapa? 3,14 karena jari-jarinya kan 3 ya. Dikalikan dengan R-nya 3. Kemudian R-nya di sini 3 ditambah dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita hitung ini 3,14 kali 3 itu sekitar diperoleh 9,42 ya. Oke, 42. Kemudian kita kali lagi dengan 8. Oke. Nah, coba lihat di sini adik-adik ya. Di sini itu kalau kita kali ya, itu sekitar 75,36. Oke, satuannya cm pangkat 2. Nah, maka jawabannya di sini adalah C. Nah, soal-soal ini lumayan rumit ya, tidaklah. Oke, jadi beredar juga tidak harus begini model soalnya, biasanya tipenya ya. Biasa juga itu dalam bentuk limas. Artinya kubu apa ya? Artinya bangun ruangnya itu ada 2. Ya. Ada satu soal lagi yang mirip seperti ini. Coba kita bahas lagi bagaimana model soalnya dan mudah-mudahan soal ini bisa dipahami ya, adik-adik. Oke teman-teman, adik-adik, jadi ini adalah soal yang ke-6, model soalnya bersama dengan soal yang tadi ya, cuman dia agak besar ini kerucutnya. Oke, sebuah kubus dengan sisi 10 cm terdapat kerucut di dalamnya. Sisi seluruh alas kerucut menyinggung sisi bagian kubus dan puncak kerucut mengenai bidang sisi atas kubus. Oke, jadi ceritanya ini kena ya. Jadi kalau dibuat garis begini nih, nah, dia akan kena di puncaknya ini ya. Akan kena ini. Nah, seperti pada gambar, luas kubus tanpa kerucut adalah, nah cara menghitung luas kubus ini kalau kita analogikan ya, ini kan ceritanya yang luas kubus dulu. Tapi kalau tanpa kubus ya, tanpa kerucut itu masuk ini adik-adik ya. Ini nih, masuk ini. Kenapa? Karena ini kan masih bagian dari si kubus. Sedangkan luasnya si lingkaran ini itu kan bukan bagian dari kubus ya. Atau kita keluarkan ini kan sudah tidak membentuk si kubus itu ya. Kalau ambil ini masih membentuk si kubus itu. Nah, bagaimana caranya? Nanti boleh bertanya kalau masih bingung ya di kolom komentar ya adik-adik. Oke, langsung saja kita coba jawab. Oke. Langkah pertama ya, kita cari dulu nih si luas kubus itu. Nah, luas permukaan kubus ya, kubus. Adik-adik masih ingat nggak apa luasnya? Ayo, yaitu 6 dikali dengan S pangkat 2. 6 dikali dengan 10 pangkat 2, berarti ini 600. Oke ya. Nah, sekarang kita cari ini untuk luas si kerucut ini. Tentunya luas lingkaran dulu kita cari. Oke, luas lingkaran. Apa ruasnya? Ayo teman-teman masih ingat? Oke, panjangnya dulu jari-jari si lingkaran ini. Panjang jari-jarinya dia 5 ya. Oke, karena kan dia menyinggung, otomatis setengahnya kan di sini AB 10 ya. Berarti dia itu rumusnya kan Pi R pangkat 2. Nah, caranya coba perhatikan di sini adik-adik. Di sini kan soalnya apa? Jawabannya dalam bentuk Pi ya. Berarti Pi-nya tidak usah diubah. R-nya di sini 5, berarti ini 25. Jadinya ini 25 Pi. Oke, masih bingung? Tidak ya? Oke, sekarang kita cari lagi luasnya si selimut yang di atas ya. Nah, luas selimutnya itu masih ingat untuk luas selimut suatu kerucut? Sekarang kakak coba ingatkan. Di mana luas selimut itu adalah Pi R kali S. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mencari rumusnya lagi? Pi
Pi di sini itu kan dia tetap lagi, dan sedangkan R-nya adalah 5. Nah, kemudian mencari si S-nya. Oke, kalau kita keluarkan ini si kerucut, modelnya jadi kan begini. Oke, anggap ini kerucut ya adik-adik. Oke, jelek ya, nggak apa-apa lah. Oke, anggaplah seperti ini ya. Nah, ini kan membentuk segitiga siku-siku. Di sini kan 10 ya. Atau tingginya si kerucut ini kan 10. Nah, sedangkan mencari sisi miringnya di sini ya, atau S, ini pasti 5. Berarti kita gunakan dalil Pitagoras. S sama dengan akar dari 100 dikurangi dengan 25. Oke, diperoleh berapa ini ya? Itu 75 ya. Nah, akar 75 itu kan 25 kali 3 ya. Atau 5 akar 3. Nah, 5 akar 3 untuk yang S-nya. Berarti di sini kalau saya masukkan atau substitusikan, R-nya adalah 5. Berarti 5 dikali S-nya 5 akar 5. 5 akar 5. Apa maaf? 5 akar 3 ya. Dikali lagi dengan si Pi. Nah, untuk menghitung luas permukaan tanpa kubus, ya luas apa? Luas permukaan tanpa kerucut, luas permukaan tanpa kerucut. Oke, sama dengan ya 600 itu dikurangi dengan luas lingkaran. Luas lingkaran mana dia tuh luas lingkaran? 25 pi. 25 pi. Tapi ditambah lagi dengan luasnya luas selimut itu ya. Itu ditambah lagi dengan 25, ini itu kan 25 akar 3 ya. 25 akar 3 pi. Berarti 25 akar 3 pi. Nah, kalau kita satukan semua ya, karena di sini sama-sama 25 pi, berarti saya keluarkan 25-nya. 600 dikurangi ini dia 25 dalam kurung. Coba kita lihat di sini. Ini kan pi-nya juga nanti kan di belakang ya, boleh di belakang. Kemudian 25 pi otomatis di sini 1 karena ini dikali ini kan. Kemudian 25 berarti di sini plus, berarti langsung minus di sini ya, minus akar 3. Oke. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, untuk di opsi coba kita cek minus ya. Ini alfa ya. Maka jawabannya adalah alfa. Oke, semoga bisa dipahami ya model soal seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa standby terus di channel saya. Oke, jangan lupa juga subscribe-nya. Kakak akhiri untuk soal seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.